Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini belajar sama Bu Delsa lagi ya. Sekarang kita akan belajar tematik pertemuan ketiga, materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Disimak ya teman-teman. Di dalam suatu bacaan terdapat banyak paragraf-paragraf. Nah, di setiap paragraf ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, apa sih bedanya antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Jadi, gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu paragraf, atau bisa dikatakan sebagai hal utama yang dibahas dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalau gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Jadi, bisa kita katakan bahwa gagasan pokok adalah induknya, sedangkan gagasan pendukung adalah anak-anak dari gagasan pokok. Beda ya, teman-teman. Untuk bisa menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf, kamu bisa menentukannya dengan cara memilih kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contoh ya, Ibu sudah menyiapkan teks yang akan Ibu bacakan setelah ini. Teman-teman harus simak dengan baik ya. Judulnya, Pakarena dari Goa. Bacaan ini memiliki dua paragraf. Ini paragraf pertama dan yang ini paragraf kedua. Kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kedua paragraf ini. Kita mulai dari paragraf pertama dulu ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Tari Pakarena berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Menurut ceritanya, asal-muasal tari Pakarena berawal dari turunnya Batara Guru ke dunia yang mengajari manusia untuk bertani, memasak, beternak, bergaul, dan berbagai keterampilan lainnya. Masyarakat menjadi pandai karena ajaran tersebut. Kemudian manusia membuat sebuah tarian sebagai ucapan terima kasih. Tarian itu disebut tari Pakarena. Dari isi bacaan tadi, kita bisa ketahui bahwa paragraf pertama tadi bercerita tentang tari Pakarena. Maka gagasan pokok paragraf pertama adalah penjelasan tentang tari Pakarena. Hal ini sesuai dengan kalimat utamanya yang berada di akhir paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung dari paragraf pertama. Kalimat selain dari kalimat utama, kalimat tersebut termasuk ke dalam gagasan pendukung. Maka, kamu bisa tulis sebagai gagasan pendukung yaitu Tari Pakarena berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Kalimat yang lainnya boleh kamu tulis juga di gagasan pendukung seperti asal-muasal tentang Tari Pakarena dan yang lainnya. Pokoknya selain dari kalimat utama masuknya ke gagasan pendukung ya teman-teman. Selanjutnya paragraf kedua ya teman-teman, kita baca bareng-bareng lagi ya. Tari Pakarena memiliki gerak-gerak yang indah. Gerak-gerak indah dari tari Pakarena menggunakan busana dan perlengkapan seperti simak-simak atau ikat lengan, kipasa atau kipas, bunga warna-warni, baju pendek dan panjang, selendang, lipas sabe atau kain sutra, kutu-kutu, atau semacam bando,
bunga putih atau kuncup melati, sanggul simpolong tetong atau konde berdiri, dan bangkara atau anting-anting. Dari isi paragraf kedua tadi, bisa kita ketahui bahwa paragraf kedua bercerita tentang keindahan gerak-gerak tari Pakarena dengan perlengkapan dan busananya. Hal ini sesuai dengan kalimat utamanya yang berada di awal paragraf, yaitu yang berbunyi, tari Pakarena memiliki gerak-gerak yang indah. Jadi, bisa kita jawab gagasan pokok paragraf kedua, yaitu keindahan gerak tari Pakarena dengan busana dan perlengkapannya. Kalau kamu menjawab sesuai dengan bunyi kalimat utamanya saja, itu sudah benar kok teman-teman. Ibu hanya menyempurnakannya saja ya. Selanjutnya, gagasan pendukungnya adalah sama seperti tadi. Selain dari kalimat utama, masuknya akan menjadi gagasan pendukung. Seperti itu ya teman-teman, cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Sekian dulu pembelajaran Ibu kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.